Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak boleh berkhianat, dusta, dan menangguhkan pembayaran hutang. Ya. Tidak boleh berkhianat, berdusta, dan menangguhkan pembayaran hutang. Ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya. Jadi orang beriman oleh Allah diperintahkan agar memenuhi akadnya. Ya. Berarti menyelisihi ya tidak memenuhi akad-akad itu ya, maka itu termasuk perbuatan dosa besar ya, seperti itu. Allah juga berfirman, ya wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban ya. Surat Al-Isra ayat 34 ya. Dalam surat Al-Maidah tadi ayat 1 Allah menyuruh orang beriman agar memenuhi akad-akadnya ya. Pada surat Al-Isra ini ayat 34 Allah memerintahkan penuhilah janji-janji itu. Karena sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Makanya kita itu jangan suka mengobrol janji. Ya. Janji kok aku lek dadi iki nanti sampean tak kasih ini itu deh. Oh, nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Seperti itu. Seorang suami menjanjikan sesuatu kepada istrinya kemudian tidak ditepati, nah itu nanti bisa diminta tanggung jawab juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka janji ini sekecil apapun harus dipenuhi, ya. Harus dipenuhi dan itu adalah merupakan ciri atau karakter orang beriman, berusaha untuk menepati janji, memenuhi janjinya, ya. Seperti itu. Karena tidak menepati janji, tidak memenuhi janji itu adalah apa? Ya karakternya orang munafik. Kalau berjanji dia mengingkari. Ya. Kita itu kalau berjanji dengan seseorang, janji misalkan, kemudian tidak ditepati misalkan. Kita kan merasa gimana gitu ya. Makanya kita juga begitu kalau berjanji dengan orang lain ditepati. Ya. Jangan sampai kita tidak menepati janji. Masalah misalkan contoh kecil saja, ya. Saya janji sama Mas Najib, ya. Mas Najib, insya Allah besok saya jam 7 ke rumah jenengan. Oh iya siap Pak Fajar. Ya. Ditunggu sama beliau, ya. Jam apa? Jam 7, ya. Tidak datang, jam 8, jam 9, tidak datang. Saya tidak memberitahu kalau saya tidak bisa datang karena mungkin ada saudara datang dan lain sebagainya. Itu kan nanti akan apa? Merugikan beliau, ya. Mungkin sakjane mungkin ada bisnis mau jualan mau apa dan lain sebagainya, tapi karena sudah ada janji dia tunggu itu. Kemudian ternyata meleset, ya. Maka kalau kita mau membatalkan janji, kita harus apa? Konfirmasi, ya, memberitahu, minta maaf tidak bisa datang hari ini karena begini begitu dan lain sebagainya, ya. Jadi penuhi janji karena sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban, ya, seperti itu. Misalkan tebak-tebakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya ini, saya kasih hadiah ini. Ternyata bisa dijawab, maka dia wajib untuk memberikan hadiah. Ya. Nah ini hati-hati ya. Biasanya orang tua bujuk anaknya, nanti tak belikan anu, jadi tidak nangis misalkan ya. Nah, itu nanti bahaya juga ya. Jadi sekecil apapun kita harus menepati janji, memenuhi akad ya. Nah, seperti itu. Nabi SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat yang apabila keempatnya terdapat pada diri seseorang, maka berarti dia seorang munafik yang tulen. Ya. 4 hal ini kalau 4-empatnya ada pada dirinya, maka dia ini seorang munafik yang sejati, munafik yang tulen. Wa man kanat fihi khoslatan minhunna kana fihi khoslatun minan nifaq. Namun apabila hanya ada salah satu sifat saja darinya, maka orang tersebut berarti memiliki sifat kemunafikan.
hatta yada'aha, sampai dia itu meninggalkannya. Yang pertama, idza utumina khana, kalau diberi kepercayaan, amanah, dia khianat. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia dusta. Dusta itu bohong, ya, goro, ya. Kemudian apa? Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza khasama fajara, dan apabila bertengkar dia melampaui batas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini harus hati-hati. Ini dosa besar semua ini, ya. Sifat-sifat orang munafik, ya. Saya ulangi, ada 4 sifat yang apabila keempatnya ini terdapat pada diri seseorang, maka berarti dia ini seorang munafik yang tulen, munafik yang sejati, murni, ya, betul-betul orang munafik. Tapi kalau hanya ada salah satu sifat saja darinya, maka orang tersebut berarti memiliki sifat kemunafikan sampai dia itu meninggalkan. Yang pertama, kalau diberi kepercayaan, amanah, khianat. Kalau berbicara, bohong, dusta. Kalau berjanji, ingkar. Dan apabila dia ini berselisih, bertengkar, dia melampaui batas. Ya, maka ini harus kita jauhi semuanya. Khianat, dusta, ingkar, ya. Nah, kemudian melampaui batas apabila berselisih dengan orang. Ini harus kita jauhi, ya. Itu adalah merupakan sifat-sifat daripada orang munafik, ya. Cirinya seperti itu, ya. Begitu. Tapi ini tidak berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bukan berarti kalau misalkan ada seorang muslim dia suka bohong atau suka mengingkari janji, kemudian dikatakan dia ini munafik. Munafik dalam artian munafik yang keluar dari Islam itu bukan, ya. Karena munafik itu kan ada 2, ya. Perbuatan nifak itu ada 2. Ada nifak i'tiqad, ada nifak amali, ya. Nifak i'tiqadi inilah yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Apa? Mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan sebagian dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mendustakan Rasul dan mendustakan sebagian dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membenci Rasul atau membenci sebagian daripada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang munafik itu kan benci sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia menampakkan baik di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pura-pura membenarkan Rasul, tetapi di dalam hatinya dia mendustakan Rasul. Nah, itu yang dimaksud dengan nifak i'tiqad, keyakinan. Nah, ini kafir kalau seperti itu. Yang kelima apa kata para ulama? Senang kalau umat Islam itu kalah, sedih kalau umat Islam itu menang. Jadi kalau umat Islam mengalami kehancuran, kekalahan, marat-marit, dia gembira, senang sekali. Kalau Islam itu berjaya, bersatu, kuat, itu dia menderita, susah, sedih gitu ya. Nah, itu nifak i'tiqad tadi. Tapi kalau tadi berbohong, ingkar janji, khianat, itu nifak amali, ya, perbuatan, ya, yang tidak tidak mengeluarkan orang dari keislamannya, ya, selama dia masih tetap menyadari tidak boleh sebenarnya bohong ini, khianat ini tidak boleh, ya, tapi dia khianat, ingkar janji, bohong, ya. Ya, 3 hal ini harus kita jauhi: dusta, bohong, khianat, ya, kemudian ingkar